الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan salah satu hubungan yang paling erat dalam sejarah Islam. Keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat, baik dari segi spiritual, sosial, hingga perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hubungan Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari awal pertemuan mereka, hingga perjuangan bersama dalam Islam. 1. Pertemuan pertama Nabi dengan Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah, merupakan seorang bangsawan dari suku Quraisy yang terhormat. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, berakhlak mulia, dan dihormati di masyarakat Mekah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah saling mengenal jauh sebelum Nabi menerima wahyu. Hal ini disebabkan karena keduanya berasal dari kabilah yang sama, yaitu suku Quraisy. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan persahabatan di luar konteks kenabian karena kesamaan sifat, seperti kejujuran dan integritas. 2. Abu Bakar menjadi Muslim pertama dari kalangan laki-laki dewasa. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun, dan mulai menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang percaya kepada Nabi dan memeluk Islam. Setelah mendengar dakwah Nabi, tanpa ragu Abu Bakar langsung menerima Islam. Ia dianggap sebagai laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam, setelah Khadijah, istri Nabi, yang merupakan wanita pertama. 3. Peran Abu Bakar dalam penyebaran Islam. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar memainkan peran yang sangat penting dalam mendakwahkan Islam di Mekah. Melalui pengaruh dan wibawanya, ia berhasil mengajak banyak orang penting di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah, yang kemudian menjadi sahabat Nabi dan termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga, Al-Asyarah Al-Mubashirin Bai Al-Jannah. 4. Perjuangan bersama menghadapi penindasan. Ketika Islam mulai disebarkan secara terbuka, kaum Quraisy mulai menindas dan menyiksa umat Islam. Abu Bakar adalah salah satu yang berdiri teguh di samping Nabi Muhammad dalam menghadapi penganiayaan tersebut. Ia juga terkenal karena menggunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin yang tertindas. Salah satu tindakan heroik Abu Bakar adalah ketika ia membeli kebebasan Bilal bin Rabah, budak muslim yang disiksa oleh majikannya karena memeluk Islam. 5. Hijrah ke Madinah. Hubungan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad mencapai puncaknya ketika peristiwa hijrah ke Madinah. Ketika kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan yang sangat berbahaya ini, Abu Bakar menjadi satu-satunya teman perjalanan Nabi. Peristiwa ini menegaskan kedekatan emosional dan spiritual antara keduanya. Sebuah kisah terkenal dalam hijrah adalah saat keduanya bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari pengejaran Quraisy. Ketika Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Nabi, Rasulullah menenangkannya dengan berkata, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." QS At-Taubah ayat 4. Ayat ini menjadi pengingat akan keimanan dan ketenangan yang ditanamkan Nabi kepada sahabatnya di saat genting. 6. Abu Bakar sebagai konsultan terdekat Nabi. Setelah tiba di Madinah dan membangun masyarakat Muslim yang baru, Abu Bakar terus menjadi penasihat terdekat Nabi dalam banyak hal, baik urusan agama, pemerintahan, maupun strategi militer. Ia selalu ada dalam momen-momen penting, seperti saat Perang Badar, Perang Uhud, dan berbagai peristiwa besar lainnya. Abu Bakar juga selalu di sisi Nabi dalam perundingan diplomatik dan pengambilan keputusan penting yang menyangkut umat Islam. 7. Menjadi imam salat pengganti Nabi. Ketika Nabi Muhammad sakit parah menjelang wafatnya, ia menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam salat bagi kaum muslimin.
Ini adalah penanda kepercayaan yang sangat besar dari Nabi kepada Abu Bakar, dan banyak ahli sejarah Islam yang melihat ini sebagai isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi penerus kepemimpinan umat Islam. 8. Kedekatan hingga akhir hayat Nabi. Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar memainkan peran yang sangat penting dalam menenangkan kaum muslimin yang saat itu dilanda duka mendalam. Salah satu pernyataan yang sangat terkenal dari Abu Bakar pada saat itu adalah, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati." Ini adalah pernyataan yang menunjukkan keteguhan iman Abu Bakar dan kemampuannya untuk memimpin umat di saat-saat sulit. 9. Kepemimpinan Abu Bakar setelah Nabi wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama umat Islam. Selama masa kekhalifahannya, ia melanjutkan perjuangan dan misi yang telah dimulai oleh Nabi, seperti menyatukan kembali umat Islam yang sempat terpecah dan memerangi kaum murtad yang menolak membayar zakat. Kesimpulan: hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tidak hanya didasari oleh persahabatan biasa, tetapi juga oleh ikatan spiritual yang sangat kuat. Abu Bakar adalah sahabat yang setia mendampingi Nabi dari awal dakwah Islam, dalam masa-masa sulit, hingga perjuangan mereka di Madinah, dan sampai wafatnya Nabi. Abu Bakar adalah sosok yang selalu berada di sisi Nabi, dalam setiap keadaan, dan memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di masa awal. Peran Abu Bakar sebagai sahabat terdekat dan penasihat terpercaya membuatnya dihormati tidak hanya oleh Nabi, tetapi juga oleh seluruh umat Islam sepanjang sejarah.